Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang landasan filosofis ilmu pendidikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agung Surya Pratama, Juleha, Bisma Basit Afi, dan Abia Husnul Khotimah akan membahas tentang landasan filosofis ilmu pendidikan yang terdiri dari pendahuluan, peran filsafat pendidikan, aliran-aliran dalam filsafat pendidikan, dan kesimpulan. Plan our shape by cultivation and man by education. We are born weak. We need strength. We are born totally and provided. We need aid. We are born stupid. We need judgment. Everything we do not have at our burden which we need when we are grown is given us by education. Dari pernyataan Rousseau, terlihat bahwa pendidikan adalah segala sesuatu yang tidak kita miliki saat lahir, namun dibutuhkan saat kita mulai bertumbuh. Filosofis tidak terlepas dari ilmu filsafat, yaitu ilmu yang berisi studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Implikasinya adalah filosofis yang lahir dalam pendidikan berjumlah lebih dari satu. Ada beberapa aliran filsafat yang mendasarinya. Landasan filosofi pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan yang dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang diajarkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Dalam landasan filosofis, pendidikan juga terdapat berbagai aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Peran filsafat pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karasannya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Aliran filsafat pendidikan. Perennialisme berkaitan dengan pemikiran yang permanen lebih nyata dari yang berubah. Kedua, rekonstruksionisme lebih meletakkan fondasi atau rekonstruksionisme sosial. Yang ketiga, progresivisme, pemikiran bahwa pendidikan selalu mengalami proses perkembangan. Eksistensialis, alam semesta terpisah dari manusia, tidak memiliki makna ataupun tujuan. Esensialisme, pemikiran agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Aliran filsafat pendidikan. Perennialisme. Prinsip-prinsip dasar aliran perennialisme terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pendidikan harus sama untuk semua orang. Yang kedua, mengarahkan sifat keinstingan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Yang ketiga, merupakan tugas pendidikan untuk mengenalkan kebenaran abadi. Yang keempat, pendidikan bukanlah imitasi hidup tetapi merupakan persiapan hidup. Dan yang terakhir, setiap siswa harus diajarkan subjek dasar tertentu yang dapat mendekatkan mereka kepada dunia yang serba permanen. Aliran filsafat pendidikan progresivisme. Prinsip-prinsip dasar aliran progresivitas terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pendidikan itu harus hidup, bukan persiapan untuk hidup. Yang kedua, pembelajaran harus diarahkan secara langsung terhadap minat si anak. Yang ketiga, pembelajaran melalui pemecahan masalah harus dilakukan dalam subjek-subjek yang ada. Yang keempat, peran guru bukanlah mengarahkan tetapi memberi saran. Dan yang terakhir, sekolah harus mengembangkan budaya kerjasama ketimbang persaingan. Aliran filsafat pendidikan esensialisme ada 4. Yang pertama, pembelajaran membutuhkan kerja keras atau disiplin. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan harus berada pada guru dibandingkan siswa. Yang ketiga, ada inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek dan subjek yang telah digariskan. Dan yang keempat, yaitu sekolah harus tetap melaksanakan metode tradisional untuk disiplin mental. Aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Terdapat prinsip-prinsip pendidikan antara lain harus berkomitmen terhadap pembentukan sistem sosial baru yang akan memenuhi nilai-nilai dasar budaya suatu tempat dan secara bersamaan mengharmonisasikannya dengan kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi yang ada pada dunia modern.
Aliran filsafat pendidikan eksistensialis. Menurut paham ini, kondisi manusia merupakan tanggung jawabnya sendiri. Dia dapat memilih ingin jadi apa, kebebasan bukanlah suatu tujuan. Kesimpulan, filsafat pendidikan sangat berperan dalam pengembangan ilmu pendidikan. Peran filsafat pendidikan terutama dalam membangun susunan pengetahuan secara sistematis dan koheren dalam pemahaman tentang manusia, pengetahuan, moralitas, dan masyarakat yang berimbas pada praksis pendidikan. Demikian pemaparan materi dari landasan filosofis ilmu pendidikan. Sekian dan terima kasih.